Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung kelas 4C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya pada mata kuliah Tipologi Bangunan Gedung. Yaitu pada mata kuliah ini saya mendapat tugas untuk merancang bangunan tropis. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung aja ulas lokasi di mana bangunan ini dibangun atau direncanakan. Bangunan ini terletak di jalan. Lokasi site atau tapak bangunan ini berada di negara Indonesia, di Pulau Kalimantan tepatnya, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, lebih tepatnya di Jalan Selat Panjang, Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan luas site sekitar 461 km persegi. Pontianak Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat nomor 22 PMA/1961 tertanggal 8 Agustus 1961. Di kecamatan inilah tubuh peristiwa berada. Nah, sekarang kita lanjut ke kondisi existing pada tapak. Pada sisi barat saya terdapat bangunan ibadah yaitu Masjid Nurul Huda. Kemudian di belakang saya terdapat tanah kosong dan perkebunan yang cukup luas. Cocok sekali untuk bangunan tropis. Kemudian akses utama set adalah jalan yang cukup lebar, yakni berukuran 6 meter. Terdapat juga toko swalayan di sisi barat set yaitu Indomaret, dan seperti biasa jika ada Indomaret pasti ada Alfamart. Di depan set terdapat gang setia. Kemudian di depan set banyak rumah penduduk sekitar. Kemudian tidak jauh dari set terdapat tower pemancar sinyal, sehingga untuk akses jaringan tidak akan bermasalah untuk lokasi ini. Kita lanjut analisis iklim dan cuaca. Sinar matahari pagi merupakan sinar matahari yang paling bagus untuk kesehatan karena mengandung vitamin D. Matahari pagi masuk sepenuhnya di area site karena tidak adanya penghalang. Namun itu hanya beberapa jam saja karena sisanya sinar matahari akan masuk full ke dalam area site. Sedangkan untuk sinar matahari sore, sinarnya akan terhalang oleh bangunan yang terletak di sisi barat site yaitu bangunan ibadah. Kemudian lanjut ke analisis iklim dan cuaca. Untuk mengurangi sinar matahari sore yang masuk ke dalam rumah, maka pada bagian barat set akan ditanami tanaman dengan daun yang lebat, namun tetap bisa memberikan sinar matahari masuk. Kemudian pada bagian dekat atap bangunan dipasangkan jendela yang bisa dibuka tutup. Selain fungsinya sebagai sirkulasi udara, tapi juga untuk sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Hal ini berfungsi untuk mengurangi penggunaan lampu listrik pada saat siang hari. Kemudian sirkulasi udara dimaksimalkan pada bangunan ini agar meminimalisir penggunaan AC. Lalu dengan kota yang dilalui garis khatulistiwa, tentu sinar matahari akan penuh menyinari kota Pontianak. Untuk meminimalisir panas atap akibat sinar matahari ini, maka diperlukan penggunaan aluminium foil sebagai pelapis tambahan untuk atap. Lanjut, bangunan ini akan diberikan banyak bukaan agar sirkulasi udara bisa maksimal. Oke, kita ke analisis kebisingan. Jalan Selat Panjang dengan lebar 7 meter, kendaraan bervariasi lalu lalang tiap hari menyebabkan suara bising. Kebisingan dihasilkan dari jalan raya utama yang berada di depan saya, yaitu Jalan Selat Panjang. Kendaraan yang lewat pun bervariasi mulai dari roda 2 hingga roda 12. Mengatasi kebisingan yang dihasilkan dari suara kendaraan yang berada di jalan raya, maka akan diberikan tanaman di sekitar site, memberikan pagar setinggi 1,1 sampai 1,5 meter yang mengelilingi site. Kemudian menggunakan material peredam kebisingan juga diperlukan di sini. Kemudian untuk lapisan dinding juga mempengaruhi untuk meredam kebisingan. Solusinya, dinding akan dipasangkan material rendas atau mengurang suara kebisingan di beberapa bagian bangunan. Kemudian lanjut ke analisis vegetasi. Di dalam set terdapat pohon dan semak belukar yang cukup banyak. Pohon yang tumbuh pun sangat banyak, mulai dari pohon liar sampai ke pohon buah-buahan seperti jambu air, rambutan, dan lain sebagainya. Dalam proses pembangunan, pohon-pohon yang tidak berguna dan bahkan mengganggu akan ditebang kecuali ada pohon yang tumbuhnya tidak mengganggu. Khususnya untuk pohon buah-buahan akan ditata atau bahkan dipindahkan saja dari tempat awal jika tempat awal tersebut mengganggu pembangunan rumah. Demi memberi kesan sejuk dan dingin pada set, akan dibiarkan beberapa pohon dan merapikannya. Kemudian akan ditanam juga pohon yang berdaun lebat pada bagian tajuknya untuk sebagai peneduh. Pohon tersebut akan ditanam di sekeliling site. Nah, ini adalah zoning. Bisa dilihat pengelompokannya. Warna biru adalah publik, merah adalah privat, kemudian kuning service, dan untuk area masuknya bisa dilihat di tanda panah. Kemudian lanjut transformasi bentuk. Nah, transformasi bentuknya adalah dia berawal dari persegi panjang kotak, kemudian dilakukan penambahan dan pengurangan bentuk pada sisi depan dan belakang dan juga bagian samping. Nah, konsep bangunan ini terkesan lunas dan sederhana dengan penggunaan atap pelana yang cukup panjang dari dinding, diharapkan dapat menghalau sinar matahari siang yang terik, yaitu di atas pukul 9 pagi hingga dengan pukul 15 sore. Kemudian banyak terdapat jendela di bagian atas berdekatan dengan atap dan berbagai ventilasi lainnya yang itu berfungsi untuk memudahkan sirkulasi dan masuknya sinar matahari dari luar, sehingga akan menghemat
penggunaan lampu pada siang hari. Ini udah pernah dijelasin di analisis tadi. Kemudian lanjut ke konsep warna. Konsep warna yang diterapkan pada bangunan ini menggunakan warna yang alami sesuai dengan warna material yang digunakan seperti batu alam, semen, dan lain-lain. Lanjut site. Nah, ini adalah denah lantai 1. Di denah lantai 1 ini terdapat nama-nama ruangannya, yaitu yang pertama carport, kemudian teras, kemudian ruang tamu, kamar tidur tamu, teras samping, kamar mandi dan WC, kamar tidur utama, ruang tamu, kolam renang, ruang makan, dapur, teras belakang, dan gudang. Lanjut di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat ruangan yang pertama balkon, kemudian kamar tidur biasa, kamar mandi dan WC, lalu laundry, area bebas, kamar tidur, teras atas, area untuk jemuran, kemudian kamar tidur, dan roof garden atau taman di atap. Nah, ini adalah penampakan dari tampak depan, tampak samping kiri, lalu tampak belakang, dan tampak samping kanan. Dan ini adalah potongannya, dan ini adalah perspektif mata manusia, dan ini perspektif mata burung. Lalu ini adalah alur sirkulasi udara di dalam bangunan. Untuk di lantai 1, udara akan masuk dari area dapur menuju ke teras samping, lalu menuju ke teras depan. Dan di lantai 2, dari area jemuran, udara akan keluar melalui teras samping di atas di lantai 2, kemudian teras atas di bagian depan di lantai 2. Lanjut, ini sirkulasi udara dan cahaya. Nah, sirkulasi udaranya bisa dilihat di potongan ini. Terlihat jelas bahwa dari dapur udara akan mengalir terus menuju ke depan. Kemudian di lantai 2 juga sama. Nah, untuk pencahayaan, karena di dalam bangunan terdapat di lantai 2 itu di atapnya ada jendela ya. Jadi fungsi dari jendela ini untuk memberi sinar dari matahari tersebut agar masuk ke dalam bangunan, sehingga di saat siang hari tanpa menggunakan lampu pun bangunan ini tetap mendapatkan cahaya yang cukup. Lanjut, ini skema sinar matahari pukul 9 yang masuk di ruang tamu. Pada ruang tamu diberikan banyak bukaan jendela agar cahaya masuk dengan maksimal. Lalu ini ruang tidur utama. Pada pukul 9 sinar matahari masuk karena dihalangi oleh topi jendela, sehingga sinar matahari di atas pukul tersebut tidak dapat masuk lagi ke dalam kamar tidur utama. Jadi sinar matahari itu yang boleh masuk hanya pukul 9 ke bawah, sedangkan pukul 9 ke atas itu sudah tidak bisa masuk karena terhalang oleh topi jendela itu. Pada kamar tidur utama ini untuk warna yang digunakan ialah warna putih dan penambahan motif wallpaper yang indah agar terkesan mewah dan elegan. Lanjut, konsep ruang lantai 1, ruang makan. Ruang makan terletak di belakang berdekatan dengan dapur. Hal ini agar lebih efisien dalam penggunaan ruangan karena makanan yang sudah jadi bisa langsung diletakkan di meja makan yang posisinya berdekatan. Warna yang digunakan untuk ruang makan ini ialah warna putih agar terkesan tempat tersebut tempat yang bersih, karena warna putih identik dengan suci dan bersih. Ruang makan juga berdekatan dengan teras belakang dan teras samping sehingga memudahkan akses dari segala arah. Lanjut ke dapur. Pada area dapur diberikan jendela dengan bukaan yang cukup lebar agar cahayanya dari luar dapat masuk dan dapur tidak gelap dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Warna yang diaplikasikan untuk ruangan dapur ini ialah abu-abu sesuai dengan warna dasar semen agar terkesan natural. Kemudian ruang keluarga diletakkan berdekatan dengan dapur dan ruang makan. Hal ini agar memudahkan keluarga berkumpul di meja makan. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Kan kadang karena saking jauhnya dapur gitu kan terletak di belakang, orang-orang yang ngumpul di ruang tamu itu kadang males gitu. Jadi biasanya makanannya dibawa ke ruang makan gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, jadi biar sama-sama makan di dapur, area dapurnya didekatkan dengan area keluarga gitu. Kemudian lanjut kamar tidur. Kamar tidur di lantai 2 terdapat 2 jendela dengan bukaan yang cukup lebar, memudahkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan, sama seperti biasanya agar cahaya matahari di siang hari itu dapat maksimal masuk ke dalam ruangan. Kemudian dengan bukaan jendela yang cukup besar sehingga sirkulasi udara di dalam kamar tidur bisa lancar, dan agar sirkulasi udara juga bisa lancar pada saat jendela dibuka. Lalu warna yang dipakai di bagian kamar ini ialah warna abu-abu dan putih. Alasannya agar siapapun yang masuk ke dalam kamar akan lebih tenang dan bisa beristirahat dengan nyaman. Kemudian lanjut kamar tidur 2. Kamar tidur 2 juga konsepnya kurang lebih sama dengan kamar tidur 1. Hanya saja di kamar tidur 2 ini untuk jendelanya itu diberikan lebih banyak. Sebagai berikut penjelasannya, kamar tidur 2 lantai 2. Kamar tidur lantai 2 bagian depan diberikan bukan jendela yang lebih banyak dari yang lain karena posisi matahari pada pagi tepat menghadap kamar ini dari sisi timur, sehingga matahari pagi yang sehat bisa masuk ke dalam kamar. Lalu di bagian sisi barat juga diberikan jendela kaca
kaca yang lebih besar lagi agar sinar matahari sore juga bisa memantulkan cahayanya di kamar ini. Jadi ketika waktu sore hari, kamar ini tetap mendapatkan sinar matahari sore. Oke, lanjut kamar tidur 2. Di kamar tidur ini masih yang tadi, terdapat jendela kaca di dekat atap bangunan di lantai 2 di ruangan kamar 2. Fungsinya sama, yaitu sebagai pencahayaan alami dari luar sehingga dapat mengurangi penggunaan lampu di siang hari, sama aja. Kemudian dengan bukaan yang cukup lebar ini dan berdekatan dengan atap sehingga memungkinkan pengguna dapat melihat pemandangan bintang-bintang di malam hari melalui jendela tersebut. Walaupun jendela ini jendela mati, tapi karena menggunakan kaca yang transparan dan bening, jadi kaca transparan dan satu arah sehingga dari luar tidak dapat melihat ke dalam, sebaliknya dari dalam dapat melihat keluar. Jadi ketika malam hari dari kamar ini kita bisa melihat pemandangan langit malam, yaitu kayak bintang-bintang dan bulan. Salah satu bintang yang biasanya terlihat di utara ialah bintang Polaris atau yang kita kenal dengan nama bintang utara. Oke, lanjut ke teras samping atas. Teras samping lantai atas menghadap ke bagian barat, namun dengan ujung atap yang lebar ke bawah, maka sinar matahari yang panas sekitar pukul 12 sampai 15 tidak bisa masuk ke teras ini. Kecuali sinar matahari sore, yang itu tidak masalah karena sinar matahari sore tidak menyengat panasnya. Kemudian dari teras lantai 2 ini, tepat di bawahnya kita bisa melihat kolam renang, dan teras ini juga terhubung langsung dengan roof garden atau taman yang ada di atap. Nah, ini adalah tampak bangunan. Bangunan terlihat dari sudut pandang pengguna jalan yang lewat di depan bangunan. Kemudian bangunan terlihat perspektif dari sudut pandang mata manusia. Kemudian ini bangunan terlihat dari perspektif mata burung dari sisi samping belakang bangunan, dan dari sudut pandang ini terlihat kolam renang, teras samping bawah dan atas, dan roof garden. Kemudian bangunan ini terlihat dari perspektif mata burung dari sisi belakang bangunan. Dari sisi ini bisa terlihat kolam renang dan roof garden. Lanjut skematik pukul jam 3 sore atau 15.00. Roof garden terletak di belakang bangunan bagian atas. Untuk mengaksesnya bisa melalui pintu bagian samping di lantai 2. Ruang setrika berada berdekatan dengan area jemuran. Di ruangan setrika ini juga terdapat teras kecil. Dari teras kecil ini pengguna melihat view keluar bangunan dari sisi kiri. Kemudian lanjut skematik jam 17.00 atau jam 5 sore. Bangunan ini juga memiliki teras samping yang menghadap langsung ke kolam renang. Kolam renang yang ada di bangunan ini ialah berukuran 10 x 5 meter sehingga cukup luas jika digunakan beramai-ramai secara bersamaan. Jadi nggak perlu takut kepenuhan gitu. Lalu roof garden bangunan dengan setting waktu sore hari, karena roof garden berada di bagian sisi belakang bangunan, namun itu tidak menghalangi cahaya yang dapat masuk ke area roof garden ini. Jadi walaupun berada di belakang, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk secara maksimal di bagian belakang ini, karena roof garden sendiri tidak terdapat penutup ya, jadi dia terbuka gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar dari teras atas samping itu. Nah, ini adalah skematik jam 12 siang dengan di area set yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang berdaun lebat dan rindang sehingga sinar matahari siang yang terik dapat terhalau sebagian untuk tidak masuk ke dalam area set dan menambah kesan sejuk dan asri pada bangunan. Nah, itulah sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.